Halo semuanya, selamat datang di video ini dan terima kasih udah klik video ini. Di sini saya Lydia Ega dan bersama juga dengan Butia. Halo Butia. Halo Ega. Nah, di sini kita masih akan membahas topik terkait rumah swadaya yang sempat dibahas di video sebelumnya. Nah, di sini sebelumnya saya ingin mengawali diskusi dengan sebuah fakta bahwa rumah swadaya ini sangat penting untuk membantu mengurangi backlog perumahan yang ada di Indonesia. Karena kita tahu juga bahwa kemampuan pemerintah ataupun developer untuk memenuhi seluruh kebutuhan demand perumahan yang sangat tinggi ini belum bisa. Makanya di sini rumah swadaya berperan. Tapi kita juga tahu bahwa dari data Kementerian PUPR tahun 2019, rumah tidak layak huni atau disebut juga RTLH, jumlahnya sangat tinggi, mencapai 2,38 juta unit. Dan sebagian besar RTLH tersebut merupakan rumah swadaya. Nah, rumah yang dibangun swadaya juga sering kita temui di kota-kota besar justru tumbuh menjadi permukiman-permukiman kumuh. Nah, di sini saya ingin bertanya nih sama Bu Tia. Sebenarnya apa saja sih tantangan-tantangan dalam penyediaan rumah swadaya? Iya, jadi rumah swadaya ini biasanya dibangun karena ketidaktahuan warga, akses terhadap informasinya terbatas, jadi tidak memenuhi standar. Selain itu juga minim juga pengetahuan tentang pembiayaan rumah, karena nggak tahu ya nabungnya berapa gitu dalam jangka waktu tertentu sehingga punya uang. Jadi tidak ada rencana gitu ya. Sehingga yang dibangun juga jadi tidak layak huni. Lalu selain itu juga ada kesulitan dalam hal perizinan dan keterbatasan prasarana-sarana utilitas. Kira-kira itu yang paling banyak ya. Nah, kira-kira gimana ya, Bu, cara kita untuk menghadapi tantangan-tantangan itu supaya rumah swadaya ini benar-benar bisa jadi solusi gitu, bukannya jadi bumerang yang justru menimbulkan masalah baru. Kita bisa mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, kita juga bisa melihat di website atau informasi-informasi yang disampaikan oleh kementerian ataupun di pemerintahan. Selain itu juga bisa lihat di webnya perkim.id atau membaca buku panduan rumah sehat. Nah, bisa digambar di samping ya. Jadi ada informasi-informasi tentang bagaimana membangun rumah disesuaikan dengan pembiayaannya atau kemampuannya kita. Lalu selain sosialisasi atau mencari informasi, kita juga bisa memanfaatkan fasilitasi atau dana-dana bantuan dari pemerintah. Itu. Jadi memanfaatkan program pemberdayaan masyarakat perumahan swadaya. Ada juga program bantuan stimulan perumahan swadaya. Ada program bantuan sertifikasi tanah rumah swadaya. Ada program pembiayaan juga untuk rumah swadaya. Dan yang terakhir ada program kemitraan perumahan swadaya. Misalnya dengan lembaga keuangan dan fasilitator dan komunitas. Nah, program-program ini juga jangan lupa ada kriteria-kriterianya ya. Jadi pastikan kita juga sesuai dengan kriteria yang ada. Kalau kita tidak layak, nah kita nanti tidak termasuk dengan kelompok sasaran yang ditetapkan oleh program tersebut. Untuk detailnya, program-program ini bisa dilihat di website perkim.id. Gitu, Ega. Wah, ternyata memang walaupun banyak nih tantangannya dalam penyediaan rumah swadaya, namun kita harus optimis nih. Banyak Iya. juga solusi-solusi yang ditawarkan, baik dari komunitas-komunitas ataupun fasilitator, bahkan pemerintah Hmm. juga menyediakan berbagai program. Ya. Nah, dan di sini memang dalam penanganan permasalahan terkait rumah swadaya kita harus punya strategi. Jadi harus punya strategi taktis supaya permasalahan tersebut bisa kita selesaikan. Nah, terima kasih banyak Bu Tia sebelumnya atas waktunya dalam Ya, diskusi ini sama-sama. dan atas semua penjelasan dan juga insight-insight positif yang sudah kita dapat. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa like. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.
Sampai jumpa. Sampai jumpa.